Sebulan setelah anak Tiara dan Bram menghilang, anaknya yang bernama Laila itu tiba-tiba kembali. Namun, Bram justru tampak cuek. Hingga suatu hari, tanpa alasan yang jelas, Bram memarahi Tiara. "Lihat apa yang ada di tanganmu," bentaknya. "Apa yang sebenarnya terjadi?" Sebelum memulai ceritanya, jangan lupa klik subscribe dan tuliskan di kolom komentar dari kota mana kalian menonton. Pagi itu, udara terasa begitu sejuk. Langit di atas membiru cerah, dihiasi awan-awan putih yang berarak pelan. Tiara, seorang ibu muda, menyambut pagi dengan secangkir kopi hangat di teras belakang rumahnya. Suara dentingan sendok beradu dengan cangkir keramik menciptakan melodi yang menenangkan. Pagi ini, rumah terasa begitu sunyi. Suaminya, Bram, sudah berangkat kerja sejak subuh, dan putri sematawayang mereka, Laila, baru saja pergi dharma wisata ke kebun binatang bersama teman-teman sekelasnya. Tiara menghirup aroma kopi yang pekat, menikmati momen damai yang jarang ia dapatkan. Sudah lama ia merindukan waktu-waktu seperti ini, di mana ia bisa fokus pada dirinya sendiri tanpa terganggu oleh tumpukan cucian, piring kotor, atau rengekan Laila yang minta diajak bermain. Ia menatap taman kecilnya yang hijau, di mana bunga-bunga mawar yang ia rawat dengan penuh kasih sayang bermekaran indah. Namun, di tengah ketenangan itu, ada sedikit rasa cemas yang menggelayut di hatinya. Tiara mencoba mengusirnya, meyakinkan diri bahwa Laila pasti baik-baik saja. Laila sudah besar, sudah kelas 1 SD. Ia akan sangat senang melihat semua binatang yang ada di sana. Setelah menghabiskan kopinya, Tiara kembali ke dalam rumah. Ia mulai membersihkan rumah dari sudut ke sudut. Lantai dipel, perabot dilap, dan semua tumpukan buku yang berserakan di ruang keluarga ia rapikan. Ia bekerja dengan penuh semangat, membayangkan senyum Laila saat melihat rumah mereka bersih dan rapi. Tiara ingin memberikan kejutan kecil saat Laila pulang nanti sore. Waktu berlalu tanpa terasa. Saat jam menunjukkan pukul 2 siang, Tiara memutuskan untuk beristirahat. Ia kembali ke teras, menyeduh secangkir kopi lagi, dan duduk di kursi goyangnya yang nyaman. Baru saja ia menyesap kopi, ponselnya berdering. Nama kepala sekolah Burini terpampang di layar. Tiara mengernyitkan dahi. Tumben sekali kepala sekolah meneleponnya di jam seperti ini. Dengan perasaan campur aduk, ia mengangkat telepon itu. "Halo Bu Tiara," suara Burini terdengar parau dan tergesa-gesa. "Maaf mengganggu, tapi ada kabar buruk. Bus yang ditumpangi Laila mengalami kecelakaan." Jantung Tiara serasa berhenti berdetak. Cangkir kopi di tangannya bergetar, lalu jatuh dan pecah di lantai. Cairan kopi yang tumpah menyebar, seperti noda hitam yang melambangkan kehancuran. "Kecelakaan apa? Bagaimana Laila?" Suara Tiara tercekat. "Busnya jatuh ke jurang," kata Burini. Suaranya terdengar pecah. Tim SAR dan polisi masih melakukan evakuasi. Tanpa menunggu penjelasan lebih lanjut, Tiara mematikan telepon. Tubuhnya gemetar, pikirannya kosong. Ia segera meraih kunci mobil dan berlari keluar rumah. Sambil menyetir dengan kecepatan tinggi, ia menghubungi Bram. Suaminya yang biasanya tenang dan bijaksana, kini terdengar panik dan cemas. Bram berjanji akan menyusulnya secepat mungkin. Jalanan menuju lokasi kecelakaan terasa sangat panjang dan macet. Setiap detik terasa seperti berjam-jam. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan mengerikan. Bagaimana jika Laila terluka parah? Atau lebih buruk lagi? Tiara menggelengkan kepalanya kuat-kuat, menepis pikiran-pikiran negatif itu. Tiara harus kuat, Laila pasti selamat. Akhirnya, ia sampai di lokasi. Pemandangan di depannya sangat mengerikan. Puluhan mobil polisi dan ambulans memenuhi area. Orang-orang berkerumun. Beberapa di antaranya adalah orang tua dan guru yang ia kenal. Wajah-wajah mereka pucat. Beberapa menangis histeris, sementara yang lain hanya bisa terduduk lemas di pinggir jalan. Dengan napas tersengal dan jantung yang berpacu kencang, Tiara menerobos kerumunan. Matanya menyapu setiap wajah yang ia temui. Suara sirena ambulans yang meraung dan tangisan para ibu yang pecah menjadi latar belakang yang mengiris hati. Ia melihat beberapa anak kecil, sebagian dengan perban di kepala, sebagian lagi dengan luka lecet di tangan, sedang digendong oleh petugas medis menuju ambulans. Tiara berlari ke arah mereka, mencermati setiap wajah, mencari seulas senyum yang familiar, tetapi yang ia temukan hanyalah mata-mata yang penuh ketakutan. "Laila, kamu di mana?" teriaknya. Suaranya parau dan bergetar.
bercampur dengan tangisan yang tak bisa ia bendung. Setiap panggilan terasa seperti serpihan jiwanya yang terlempar ke udara. Seorang ibu yang mengenalnya, dengan mata sembab dan bahu bergetar, memegang tangannya. "Sabar Bu Tiara," bisiknya. Suaranya hampir tak terdengar. "Kita tunggu saja kabar baik." Kalimat itu, yang seharusnya menenangkan, justru terasa hampa dan menusuk. Karena mereka berdua tahu bahwa dalam situasi seperti ini, kabar baik adalah sebuah kemewahan yang langka. Tiara tidak bisa tenang. Ia membebaskan tangannya dan kembali ke pencariannya yang putus asa. Ia berjalan tak tentu arah, melewati puing-puing kaca bus yang berserakan di jalanan. Tidak ada Laila. Harapannya semakin menipis. Pandangannya beralih ke dasar jurang. Di sana, bus itu tampak seperti mainan yang dihancurkan oleh raksasa. Mesinnya penyok, jendelanya pecah, dan bagian depannya hancur tak berbentuk. Para petugas tim SAR terlihat sibuk, bergerak perlahan di antara sisa-sisa bus. Gerakan mereka yang teliti dan hati-hati seolah menjadi cerminan dari betapa sulitnya menemukan sesuatu yang utuh di tengah kehancuran itu. Tiara merasa tubuhnya semakin lemas, seolah semua kekuatannya telah ditarik keluar. Napasnya tersengal-sengal. Setiap tarikan udara terasa seperti api yang membakar paru-parunya. Dari jauh, ia melihat beberapa petugas polisi sedang memasang pita kuning sebagai garis batas. Naluri keibuannya memberontak. Ia harus ke sana. Ia harus melihat sendiri. Dengan kekuatan yang tersisa, ia berlari ke arah garis polisi itu. Tangannya terulur ke depan, seolah bisa menggapai putrinya dari jauh. "Laila, Laila!" teriaknya sekali lagi, lebih keras dan putus asa dari sebelumnya. "Laila, Mama di sini!" Seorang petugas polisi dengan wajah tegas segera menghadangnya. "Maaf Bu, Anda tidak boleh lewat. Area ini berbahaya." Tiara tidak mendengarkan. Ia mencoba menerobos, mendorong petugas itu dengan bahunya yang bergetar. "Minggir, anak saya ada di sana. Saya harus mencarinya," jeritnya. Matanya memerah. "Bagaimana bisa kalian melarang saya? Saya ibunya." Petugas itu, yang sudah terbiasa dengan kepanikan orang tua, dengan sigap menahan kedua bahu Tiara. "Mohon tenang Bu, kami sedang berusaha. Biarkan kami bekerja." "Tidak, saya tidak bisa tenang. Anak saya belum ditemukan. Biarkan saya pergi." Tiara memberontak dengan seluruh tenaganya. Meronta-ronta seperti hewan yang terluka. Ia mencakar, menendang, dan mencoba melepaskan diri dari cengkeraman petugas itu. Air mata dan keringat bercampur di wajahnya. Namun, petugas itu tetap teguh, menahannya agar tidak melewati garis berbahaya itu. Setiap detik perlawanan Tiara adalah penderitaan yang tak tertahankan. Seolah setiap tarikan napasnya adalah pengakuan akan kemungkinan terburuk. Pikirannya dipenuhi dengan gambaran-gambaran mengerikan. Dan ia tahu, jika ia tidak segera mencari Laila, ia akan kehilangan akal sehatnya. Ia memohon dengan suara serak. Tolong biarkan saya. Saya hanya ingin mencari anak saya." Saat ia merasa dunianya runtuh, sebuah tangan yang kuat memeluknya dari belakang. Bram, suaminya telah tiba. Pelukan hangat itu membuat seluruh ketegangan di tubuh Tiara lenyap. Ia menoleh, melihat wajah Bram yang basah oleh air mata. Pada saat itulah, semua kekuatan Tiara hilang. Pandangannya mulai kabur, dan ia pun pingsan di pelukan suaminya. Ketika Tiara membuka mata, ia mendapati dirinya terbaring di ranjang sebuah ruangan rumah sakit. Aroma antiseptik menusuk hidungnya. Bram duduk di sampingnya, memegang tangannya erat. "Bram, di mana Laila?" tanya Tiara dengan suara serak. Ia mencoba bangkit, tapi tubuhnya terlalu lemas. Bram tidak menjawab. Ia hanya menatap istrinya dengan tatapan yang penuh kesedihan. Matanya sembab, dan wajahnya terlihat lelah. "Bram, Laila di mana?" tanya Tiara lagi. Air matanya mulai menetes. Bram menunduk. Ia tak sanggup melihat mata istrinya yang penuh harapan. Tanpa kata-kata, ia memeluk Tiara. Pelukan itu begitu erat, seolah-olah ingin menyampaikan semua rasa sakit yang tak terucapkan. Mereka menangis bersama, membiarkan kesedihan mengalir seperti sungai yang deras. Hari-hari berikutnya adalah neraka bagi mereka. Proses pencarian terus dilakukan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan Laila. Polisi mengabarkan bahwa dari 20 murid dan 2 guru, 3 murid dan 1 guru meninggal. Sementara sisanya luka-luka dan selamat. Laila adalah satu-satunya anak yang belum ditemukan. Setelah 1 minggu berlalu, harapan mereka semakin sirna. Mereka menghadiri pengajian di sekolah,
mendoakan para korban yang meninggal dunia. Di sana, mereka melihat wajah-wajah pilu para orang tua. Mereka saling menguatkan, meskipun luka di hati mereka begitu dalam. Setelah acara selesai, Tiara berjalan tertatih-tatih, mendekati kepala sekolah, Bu Rini. Suasana hening dan duka masih menyelimuti. Dengan mata yang bengkak dan suara yang serak, Tiara bertanya, "Bu, kenapa hanya Laila yang belum ditemukan? Kenapa anak saya dibiarkan sendirian di jurang yang dingin itu?" Ia menatap Bu Rini dengan tatapan memohon, seolah meminta jawaban yang bisa mengobati lukanya. Bu Rini hanya bisa menunduk, tak mampu menatap mata Tiara yang penuh penderitaan. Ia juga seorang ibu, dan ia mengerti. Air matanya menetes, jatuh di atas lantai marmer sekolah. Luka di hati Tiara kembali menganga lebar. Ia tidak bisa menerima kenyataan ini. Ia menjerit, bukan lagi jeritan panik, melainkan jeritan putus asa yang menusuk. Ia menjatuhkan diri ke lantai, memukul-mukul dadanya sendiri. "Anakku, anakku!" ia berteriak, seolah ingin memanggil Laila dari balik awan. Seluruh orang yang berada di sana, yang tadinya hanya terdiam, kini ikut meneteskan air mata. Beberapa orang tua tak sanggup melihatnya. Mereka memalingkan wajah, sedangkan yang lain ikut menangis dalam diam, merasakan kepedihan yang sama. Bram, yang berdiri tak jauh dari istrinya, segera berlari menghampirinya. Ia memeluk Tiara yang histeris dan membawanya pulang. Sepanjang perjalanan, Tiara tak henti-hentinya menangis. Ia memeluk lututnya, menenggelamkan diri dalam duka yang tak berkesudahan. Sejak saat itu, Tiara kehilangan semangat hidupnya. Ia menolak makan, jarang berbicara, dan lebih sering melamun. Ia mengunci diri di kamar Laila, memeluk boneka dan pakaian putri mereka. Bram merasa sangat khawatir. Ia sering berdiri di depan pintu kamar, mendengar isak tangis istrinya, namun tak bisa berbuat banyak. Ia mencoba kuat, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Suatu sore yang kelabu, ketukan pelan di pintu membuat Bram dan Tiara menoleh bersamaan. Seorang petugas polisi berdiri di ambang pintu. Seragamnya rapi, tetapi tatapan matanya dipenuhi simpati yang tulus. Seolah-olah ia telah menanggung beban yang tak terucapkan. Dengan suara yang berat dan hati-hati, ia menyampaikan, "Kami telah meninjau area evakuasi. Kemungkinan besar Laila jatuh ke sungai di dasar jurang." Jeda sejenak membuat napas Tiara tertahan. Arusnya sangat deras. Kami sudah menyisir sepanjang aliran, tapi tanda-tanda kehidupan sulit ditemukan. Setiap kata bagaikan palu godam yang menghantam jantung Tiara. Suara petugas itu adalah gema kepastian yang paling ia takutkan. Harapan terakhirnya, yang ia simpan dalam kotak kecil di sudut hatinya, kini pecah berkeping-keping. Dunia Tiara kembali gelap, kali ini lebih dalam, seolah ia terhisap ke pusaran air duka yang tak berujung. Bram tidak menyerah. Ia tahu istrinya membutuhkan bantuan. Ia mengajak Tiara ke psikolog. Setiap minggu mereka rutin berkonsultasi. Perlahan Tiara mulai berbicara, meski hanya sedikit. Ia mulai keluar dari kamar, meskipun hanya untuk duduk di teras sambil menatap kosong. 1 bulan berlalu. Pagi itu, Bram dan Tiara sedang sarapan dalam keheningan yang biasa. Tiba-tiba, Tiara mendengar ketukan di pintu. Tiara terdiam dan menatap Bram yang tampak bingung. "Papa, Mama!" teriak suara dari luar. Tiara terkejut. Itu suara Laila. Ia berlari ke pintu. Di sana, Laila berdiri, tersenyum cerah, mengenakan seragam sekolahnya yang sedikit kotor. Tanpa ragu, Tiara memeluknya, menangis histeris. Ia menciumi wajah putrinya berkali-kali, seolah ingin memastikan bahwa itu bukan mimpi. Ia tidak peduli dengan Bram yang hanya berdiri mematung di sampingnya. Ia langsung menarik Laila ke meja makan. Sepanjang hari itu, Tiara tidak pernah meninggalkan Laila. Ia menyiapkan makanan kesukaan Laila, mengajaknya bermain, dan menceritakan banyak hal. Bram, sebaliknya, tampak diam. Ia pergi bekerja seperti biasa. Dan saat pulang, ia tampak dingin dan cuek. Ia tidak pernah menyentuh Laila, hanya menyapanya sekilas, lalu kembali sibuk dengan dunianya. Malam harinya, setelah Laila tertidur pulas, Tiara bercerita pada Bram. Dia masih syok. Sepertinya dia tidak bisa kembali ke sekolah untuk sementara waktu. "Aku akan menghubungi gurunya besok." Bram menatap Tiara dengan tatapan yang sulit diartikan. "Biar aku saja yang menghubungi," katanya singkat. Hari-hari berikutnya berlalu seperti mimpi. Tiara begitu bahagia. Ia selalu memanjakan Laila,
mengajaknya bermain di halaman belakang, dan membuat kue yang disukai Laila. Sementara itu, Bram semakin menjauh. Ia jarang berbicara, dan saat Tiara mengajaknya berbicara tentang Laila, ia hanya menanggapi dengan jawaban singkat. Hingga pada suatu hari Minggu, Tiara ingin mengajak Laila ke taman hiburan. Ia mengajak Bram, tapi Bram menolak. "Kita tidak akan pergi," kata Bram tegas. Tiara protes. "Ada apa denganmu, Bram? Kenapa kamu cuek pada anak kita? Sejak Laila pulang, kamu tidak pernah peduli." Suaranya mulai meninggi. "Kalau begitu, aku akan menyetir mobil sendiri. Kamu tidak perlu ikut," ujar Tiara seraya meraih tangan Laila dan berniat pergi. "Berhenti, Tiara," teriak Bram. Matanya merah dan basah oleh air mata. "Berhenti bicara dengannya. Lihat apa yang ada di tanganmu. Itu hanya boneka." Dunia Tiara terasa berputar. Bukan hanya di matanya, tapi juga di dalam kepalanya, memutar semua ingatan dan kenyataan yang ia pegang. Laila yang ia peluk, yang selama ini ia yakini telah kembali, kini terasa kaku dan dingin dalam dekapannya. Tangan kecil yang ia genggam terasa terbuat dari plastik, tanpa kehangatan atau denyut nadi. Rambut ikal yang ia usap setiap malam, yang ia ciumi aromanya, terasa seperti benang sintetis. Itu adalah boneka. Boneka yang sama yang ia belikan untuk Laila di ulang tahunnya yang ke-5, lengkap dengan gaun pesta kecilnya. Tiara menunduk, menatap boneka di tangannya dengan tatapan kosong, lalu mendongak menatap Bram. Matanya dipenuhi kebingungan, seolah-olah otaknya tidak sanggup memproses kebenaran yang kejam itu. Tidak mungkin. Bram mendekatinya, berlutut dan memohon. "Tiara, tolonglah, ikhlaskan Laila. Anak kita sudah tiada." Kepala Tiara terasa sakit. Sesuatu yang tersembunyi jauh di dalam hatinya kini muncul ke permukaan. Sebuah kenyataan pahit yang selama ini ia coba sembunyikan. Teriakan-teriakan histeris kembali terdengar di benaknya. Wajah Laila yang tersenyum saat berpamitan pagi itu, bus yang jatuh ke jurang, suara tangisan orang tua, semua itu muncul kembali. Tiara menjerit. Jeritan itu begitu memilukan, kepalanya terasa begitu sakit, dan ia pun pingsan. Ketika ia terbangun, ia kembali berada di rumah sakit. Kali ini, ia menyadari segalanya. Sosok Laila yang selama ini ia ajak bicara, dan ia manjakan, ternyata hanyalah boneka, dan Laila sudah tiada. Tiara menangis di pelukan Bram. Air mata membasahi kemeja Bram. "Aku minta maaf," isaknya. "Aku tahu kamu juga sakit, tapi aku malah begini." Bram mengusap lembut rambut Tiara. "Tidak apa-apa. Aku janji, aku akan menjagamu. Kita akan sembuh bersama-sama." Sejak saat itu, Tiara menjalani terapi dengan sungguh-sungguh. Ia tahu, ia harus sembuh demi Bram, demi kenangan Laila. Suatu hari, mereka mendapat telepon. Jasad Laila akhirnya ditemukan. Meskipun sedih, ada perasaan lega yang tak terlukiskan di hati mereka. Laila sekarang bisa beristirahat dengan tenang. Proses pemakaman Laila terasa begitu sakral. Tiara dan Bram berdiri tegar di sisi liang lahat. Meskipun air mata tak berhenti mengalir, Tiara tidak lagi meraung histeris. Ia menggenggam tangan Bram, merasakan kekuatannya mengalir dari genggaman suaminya. Saat tiba giliran menaburkan bunga, Tiara mengambil beberapa tangkai mawar putih. Kelopak-kelopak yang lembut itu jatuh perlahan, menyentuh tanah yang menjadi tempat peristirahatan terakhir Laila pada saat itu. Ingatan-ingatan masa lalu muncul kembali, membanjiri benaknya seperti gelombang pasang. Ia mengingat 8 tahun penantian yang penuh harap, kunjungan tak terhitung ke dokter, dan doa-doa yang tak pernah berhenti. Laila adalah mukjizat, buah cinta yang mereka tunggu begitu lama. Tiara menutup matanya, merasakan kembali momen saat tangisan pertama Laila memenuhi ruang bersalin. Tangisan itu, yang dulu adalah suara paling indah di dunia, kini bergema pilu di telinganya. Ia teringat bagaimana Bram mengumandangkan azan di telinga Laila, bisikan doa yang penuh cinta dan harapan. Saat itu, Laila berada di pelukan mereka. Kecil, rapuh, dan begitu sempurna. Dunia Tiara terasa lengkap. Ia memiliki Bram dan Laila, dua orang yang paling ia cintai, dan kini, satu di antaranya telah pergi. Malam setelah pemakaman, Tiara dan Bram duduk berdua di teras rumah mereka. Tiara menggenggam tangan Bram erat. "Maafkan aku, Bram," bisiknya. "Aku tahu kamu menderita, sama sepertiku. Tapi,
Aku egois. Aku menenggelamkan diri dalam duka sampai melupakanmu. Bram tersenyum tipis. Tidak apa-apa sayang, aku mengerti. Kita akan melalui ini bersama. Mereka saling berpelukan, merasakan kehangatan yang sudah lama hilang. Rumah itu masih sunyi, namun kini keheningan itu terasa berbeda. Bukan lagi keheningan yang mencekam, melainkan keheningan yang penuh dengan janji untuk menjalani hidup baru bersama.